Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan, agar kehidupan kita hari demi hari semakin diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan, dan yang kita pelajari bersama-sama. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita semua kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam pembacaan kita pada hari ini di dalam Kejadian 24. Kita akan mempelajari sebagian Kejadian 24 ayat 1 sampai 9 dan ayat 56. Saya akan membacakan secara cepat untuk kita semua dan Bapak Ibu Saudara dapat menyimaknya di Alkitab masing-masing. Kejadian 24 ayat 1 sampai 9. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaan, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang punya langit dan telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunan mula dan kuberikan negeri ini, dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sanak untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Ayat 56. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Puji nama Tuhan. Tentunya setiap orang pasti mempunyai harapan atau cita-cita di dalam kehidupannya. Untuk mencapai harapan atau cita-citanya itu, tentunya kita harus membuat perencanaan dan target pencapaian. Demikian juga Abraham. Harapan dan tujuan Abraham dibuat Tuhan berhasil. Begitu juga Eliezer, hambanya yang menjalani tugas yang diberikan oleh Abraham, Tuhan membuatnya berhasil. Oleh sebab itu, tema renungan kita pada saat ini adalah Tuhan yang membuat berhasil. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita akan merenungkan firman Tuhan tentunya menggunakan OIA. Ada observasi, interpretasi, dan aplikasi. Di dalam observasi, catatan pasal 24 ini menceritakan tentang Abraham yang sudah lanjut umurnya dan dia ingin anaknya Ishak supaya dicarikan istri dengan syarat harus dari negerinya Abraham, yaitu Padam Aram, dari sanak saudaranya sendiri. Di dalam Kejadian 21 ayat 5 mencatat bahwa Ishak lahir ketika Abraham berumur 100 tahun. Kemudian Kejadian 25 ayat 20 menuliskan bahwa ketika Ishak berumur 40 tahun, Ishak menikah dengan Ribka. Kita tidak tahu mengapa Abraham mencarikan istri bagi Ishak di umur Ishak 40 tahun, yang telah berusia 40 tahun. Pada waktu itu juga Sarai atau Sarah, istri Abraham, telah 3 tahun meninggal. Kemudian Abraham menyuruh hambanya yang paling senior, yaitu Eliezer, untuk mencarikan istri bagi Ishak dengan syarat yang pertama, tidak negeri yang mereka diami yaitu Kanaan, harus dari negerinya Abraham yaitu Padam Aram. Lalu ambil dari sanak saudaranya, dan yang kemudian tidak boleh membawa Ishak ke Padam Aram, tempat Abraham tersebut, karena kita telah membacanya tadi. Abraham telah menjelaskannya, ia tidak boleh kembali kepada tempat tinggalnya itu Padam Aram. Itu adalah syarat yang tidak mudah bagi Eliezer
untuk mencarikan istri bagi Ishak. Karena perempuan ini harus mencari di negerinya Abraham, negeri yang Eliezer tidak tahu. Di dalam interpretasi yang dapat kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar sedikit dari hambanya yaitu Eliezer. Untuk Tuhan membuat tugasnya dapat berhasil, sehingga cita-citanya, harapannya Abraham juga berhasil. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Eliezer. Yang pertama, taat. Kita belajar juga untuk belajar dan berusaha taat. Taat atau tunduk atau juga patuh. Taat juga kalau kita baca dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri tetap sama taat. Kita membacanya dari atas ke bawah ataupun bawah ke atas sama saja. Bacanya taat. Membaca taat ini dan melakukannya suatu hal yang sangat sulit untuk kita melakukannya. Kita membacanya dari kiri ke kanan, atas ke bawah, itu sangat mudah. Tetapi untuk kita melakukan itu adalah suatu hal yang sangat sulit, suatu hal yang sangat susah. Tetapi kita mau belajar dan berusaha untuk taat dalam setiap kehidupan kita. Kita belajar, kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan yang ingin menjadi serupa dengan Kristus, belajar dan berusaha untuk taat. Entah itu taat kepada Tuhan, ya tentunya kita harus taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, taat kepada atasan yang Tuhan percayakan untuk memimpin kita, taat kepada tugas yang diberikan, dan banyak hal lagi yang dimana kita belajar untuk taat di dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana hambanya Abraham, yaitu Eliezer, tetap menjalankan tugasnya walaupun itu tidak mudah, dia tetap taat menjalankan perintah tersebut. Suatu hal yang sangat sulit, suatu hal yang tidak mudah yang harus Eliezer lakukan, tetapi ia belajar untuk taat melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Memang tidak mudah untuk taat, apalagi kita tidak mengerti harus berbuat apa. Apalagi juga terus menerus untuk taat karena kekuatan kita juga yang bisa dikatakan terbatas, kemampuan kita yang terbatas. Tapi oleh sebab itulah, karena kita terbatas ataupun apapun alasannya, disitulah kita butuh bantuan ilahi. Yang kita belajar hari Minggu, bantuan ilahi yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita, yaitu kita mengandalkan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan seperti yang Eliezer lakukan. Ia bertanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, poin yang kedua yaitu mengandalkan Tuhan. Eliezer pasti bingung seperti apakah orang yang dijelaskan oleh tuannya. Tapi kita bisa melihat bersama-sama dalam ayat 12, Kejadian 24 ayat 12. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Eliezer bertanya kepada Tuhan. Ia mengandalkan Tuhan sehingga Tuhan membuatnya berhasil mendapatkan perempuan yang akan menjadi istrinya Ishak. Begitupun di dalam kehidupan kita. Jika kita ingin berhasil atau apa yang kita harapkan, cita-citakan, usahakan, kita ingin itu semua dapat berhasil, kita belajar untuk kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, kalau kita sudah mengalami kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, jangan kita lupa kepada Tuhan. Jangan kita sombong karena kita pikir kita berhasil karena kekuatan kita, jangan. Melainkan kita tetap rendah hati dan kita, poin yang menjadi poin yang ketiga, mengakui kebesaran Tuhan. Karena Tuhanlah yang membuat kita berhasil, karena Tuhanlah yang membuat kita bisa, karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kita, sehingga apa yang kita usahakan itu dapat berjalan dengan begitu baik. Mengakui kebesaran Tuhan seperti juga yang dilakukan oleh Eliezer di dalam ayat 56. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada Tuanku. Perhatikan kata-kata ini, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Mencatat bahwa Eliezer berkata bahwa Tuhan yang membuatnya, pekerjaannya dapat berhasil. Bukan karena kekuatan, bukan karena hikmat atau apapun itu yang membuat Eliezer berhasil. Akan tetapi itu semua karena Tuhan yang membuatnya berhasil, dan itu adalah pernyataan langsung dari Eliezer. Hari-hari ini kita dapat melihat banyak orang karena apa yang telah ia doakan, harapkan,
telah diberikan, tercapai ataupun berhasil. Akan tetapi selanjutnya ia lupa sama Tuhan. Malahan ada yang sampai jauh kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita belajar di dalam setiap kehidupan kita ya Bapak Ibu Saudara. Apapun yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita, apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kita, percayalah kepada Tuhan. Tuhan membuat baik seperti apa yang dipandangnya baik. Tidak mungkin Tuhan memandang baik terus Tuhan tidak memberikannya dalam kehidupan kita. Malahan apapun yang buruk yang kita pandang baik, tapi apapun yang buruk yang Tuhan pandang tetapi baik di pandangan kita, tetap Tuhan membuatnya menjadi tidak berhasil dalam kehidupan kita. Karena Tuhan memandangnya baik, tentunya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita belajar apapun yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita, percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberikan yang baik bagi kita. Apapun yang ia rancangkan bagi kita, firman Tuhan katakan bukan mendatangkan malapetaka, melainkan mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita yang taat, yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah bantu, Tuhan sudah menyatakan kebaikannya bagi setiap kehidupan kita. Tentunya kita belajar untuk mempunyai respon, yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Tentunya juga untuk makin dekat dengan Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kehidupan kita dan menjadi aplikasi bagi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita hari demi hari belajar dan berusaha melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dengan kita taat, mengandalkan Tuhan, memuji kebaikan, kebajikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bahwa masa depan kita sudah berada di tangan Tuhan yang penuh kasih. Dan apapun yang kita usahakan sekarang ini, hari-hari ini, entah itu dalam pekerjaan, pendidikan, bahkan pelayanan dan sebagainya, yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan membuatnya semua itu berhasil. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya dengan ini kita semua diberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang dengan setia mengikuti renungan 79-nya mengubahkan. Saya percaya ini tidak menjadi sia-sia, melainkan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang sangat baik di dalam kehidupan kami, terima kasih Tuhan telah mengajarkan kami bahwa janji-Mu tidak akan sia-sia bagi orang yang taat, bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kami belajar pada saat ini Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami ingin Tuhan hari demi hari untuk terus diperlengkapi, supaya kami hari demi hari belajar untuk taat, mengandalkan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, mengakui kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk bersyukur Tuhan, ajar kami terus untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, karena kami sadar kami manusia terbatas, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkatilah keluarga GPDI El Shaddai Magelang untuk selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Kiranya keluarga GPDI El Shaddai Magelang menunjukkan kasih dalam hal saling membantu dan terus berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam setiap pekerjaan, aktivitas pendidikan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan kehidupan kami, doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.